Kalau pas bagus mas, cuaca bagus tuh ya bisa 5 ton sampai 6 ton. Kadang pokoknya per batang ya rata-rata 1 kilo gitu aja mas. Wah ini keren sekali berarti Iya. di wilayah sini Pak ya. Iya, iya. Halo Sobat Tani DGW, berjumpa lagi di segmen Ngopi, Ngobrol bareng Petani. Kali ini kita berada di wilayah Magetan, tepatnya di Sarangan. Dengan saya Muhammad Ilwan, selaku staf dari Promotion Mobile Development. Saya ditemani oleh seorang petani sawi bernama Bapak Sukimin. Halo Pak. Iya mas. Silakan bisa memperkenalkan diri Pak. Iya mas, nama saya Pak Sukimin dari Gupaan Magetan mas. Saya petani sawi di sini. Baik, untuk mengawali siang hari ini ngobrol-ngobrol kita, gimana kalau kita nyeruput kopi dulu Pak? Ya, Monggo Pak, diinjak dulu Pak. Untuk Bapak Sukimin sendiri sudah bertani sawi ini berapa lama Pak? Ya sekitar 4 tahun mas. Sudah 4 tahun Pak ya? Iya. Untuk 4 tahun ini Bapak dalam teknis budidaya tanaman sawi ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Ya kalau budidayanya pertama saya buat bedengan seperti ini mas. Terus saya tanami sawi. Terus nanti setelah umur 20 hari saya pupuk sama pupuk kandang. Terus ditambah sama NPK buah itu. Ya. Nah ini kalau saya lihat-lihat kan di sini ada banyak sprinkle Pak ya. Ya. Nah berarti untuk air sendiri, kebutuhan air sendiri di sini tidak ada kendala Pak ya? Tidak ada mas. Meskipun di musim kemarau kebutuhan air masih tercukupi. Masih cukup Pak? ya. Kalau boleh tahu Pak, ini air ini sumbernya dari mana Pak ya? Sumbernya dari bawah Telaga Sarangan mas. Ini tapi swadaya mas, bukan bantuan. Tapi ini swadaya per kelompok gitu mas. Ya. Untuk Bapak Sukimin sendiri, penggunaan sprinkle ini biasanya menggunakan pompa atau gimana Pak? Enggak mas, ya cuma itu pakai stop kran itu kan pipanya dari atas mas. Nah, dia sudah mengalir sendiri, terus nanti dibagi-bagi sama teman-teman itu, terus skala kocornya nanti bergilir mas. Bergilir gantian gitu. Gantian Pak ya? Ya, Gantian. Wah ini keren sekali berarti di wilayah sini Pak ya. Iya. Untuk kendala ataupun dalam kondisi kemarau pun kebutuhan air masih tercukupi Pak ya. Iya. Untuk pengalaman Bapak selama 4 tahun ini Pak, hasil dari tanaman sawi Bapak bagaimana Pak? Ya kalau pengalaman mas, kadang ya itu pengalaman sawi kalau waktu panen itu lakunya mahal ya agak untungnya banyak. Tapi kalau saat ini mas, ini ya mudah-mudahan nanti kalau waktu panen ini harganya naik lagi, ini cuma 1.500 mas. Kalau masalah panen 1 kilonya 1.500 ini ya nanti kira-kira ya ada untungnya tapi sedikit banget mas. Tapi untuk kuantitas sendiri dari pengalaman Bapak gimana Pak? Hasil panen Bapak luasan lahan berapa ini Pak? Kalau lahannya saya ini enggak apa mas, tapi yang saya kalau petani sini khususnya itu habisnya berapa ribu batang gitu mas. Ini habis 5.000 batang mas. 5.000 batang Pak. Iya. Untuk 5.000 batang itu Pak biasanya dalam satu musim bisa menghasilkan berapa ton Pak untuk panen? Kalau pas bagus mas, cuaca bagus tuh ya bisa 5 ton sampai 6 ton. Kadang pokoknya per batang ya rata-rata 1 kilo gitu aja mas. Per batang. Per batang 1 kilo. Iya. Oh, lumayan Pak banyak. Iya lumayan mas, lumayan juga. Untuk kendala sendiri ada nggak sih Pak? Selama 4 tahun Bapak bertanam sawi ini kendala yang dialami ada atau enggak Pak? Ada mas, itu waktunya kira-kira kurang lebih 1 bulan lagi panen. Belum waktunya panen itu batangnya itu cupu-cupu merotol gitu mas. Cupu-cupu, ya, merotol. Cupu-cupu itu mungkin bahasa anunya itu busuk batang Pak ya? Iya busuk batang. Iya. Okay. Oh, pernah mengalami seperti itu Pak ya? Iya. Nah, untuk penanganannya gimana itu Pak waktu itu Pak? Ya itu mas, sehabis itu saya setelah ada produk dari DGW ini namanya Kosep Plus itu saya pakai itu mas. Alhamdulillah selama pakai itu sudah agak beda ya, masih ada yang masih busuk batang tapi sangat berkurang. Ya. Berarti Bapak tanggulangi dengan Kosep Plus itu tadi Pak ya? Iya. Untuk Kosep Plus sendiri Bapak biasanya penggunaannya bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, masalah dosis itu saya pakai 3 sendok makan mas. 1 tangki ukuran 16 liter.
Oh, 16 liter. Tangki gendong Pak ya? Iya, tangki gendong. Iya. Dengan biasanya dalam satu musim Bapak berapa kali penyemprotan itu Pak? Satu musim paling enggak 8 sampai 9 Mas. 8 sampai 9 penyemprotan ya. Iya. Iya. Berarti dengan 8 sampai 9 kali aplikasi itu hasilnya sudah baik Pak ya? Sudah Mas, iya. Untuk sudah. busuk batang yang dialami tadi bisa teratasi Pak? Bisa teratasi bisa Mas. teratasi. Iya. Oke. Iya. Nah untuk serangan hama sendiri Pak, di lahan Bapak ini biasanya terserang hama apa Pak? Hamanya ulat Mas. Terus saya pakai Pluton itu. Pakai Pluton. Sudah bisa mengatasi. Nah untuk penggunaan Pluton sendiri Bapak biasanya menggunakan dengan dosis berapa Pak? Ya untuk dosis Pluton Mas 1 sendok makan saya pakai. Penggunaan 1 sendok makan Pak? Iya, 1 sendok makan. Untuk berapa takarannya berapaan itu Pak? Ya, untuk 1 tangki ukuran 16 liter Mas. 1 sendok makan itu. Berarti 1 sendok makan untuk 16 liter. 1 tangki ukuran 16 liter Pak. Iya, tangki gendong Pak. Oke. Iya, tangki gendong. Itu dalam kondisi serangan yang cukup ekstrim atau gimana Pak biasanya? Iya Mas. Serangan ekstrim? Ekstrim. 1 saset 2 tangki sudah cukup Pak? Sudah Cukup Pak. Tapi kalau kadang Mas, biasanya 1 minggu nanti ya kalau kadang 5 hari sekali, kiranya belum teratasi 5 hari, tapi kalau sudah teratasi ya 1 minggu Mas. 1 minggu sekali. Untuk interval penyemprotannya secara 1 minggu sekali Pak? Iya. Tapi kalau memang sudah ekstrim bisa 5 hari sekali. 5 hari sekali Pak. Iya. Seperti itu ya. Ya untuk penggunaan Pluton berarti sudah cukup bisa menanggulangi lah Pak. Iya Mas ya. Untuk selain fungisida dan insektisida, Bapak di sini juga menggunakan nutrisi itu Pak untuk tanaman jenengan Pak? Iya Pak Mas, saya pakai nutrisi Laili 2000 itu Mas. Pakai Leli Pak? Iya. Biasanya untuk penggunaan Leli itu Pak, yang dirasakan Bapak di tanaman Bapak itu bagaimana Pak pengaruhnya? Mas, perangsang pertumbuhan, terus itu bagus, nggak ada efek sampingnya, tumbuhan bagus Mas. Ya. Jadi pertumbuhan dari tanaman sawi Bapak itu lebih cepat atau iya, lebih cepat Mas, lebih cepat ya. Ya. Itu ketika ada serangan hama ataupun penyakit, ketika sudah ditanggulangi dan diberikan Leli, ada dampaknya nggak Pak? Pernah mencoba seperti itu nggak Pak? Nggak ada dampaknya Mas. Nggak ada dampaknya. Maksudnya yaitu fungsinya Leli itu untuk perangsang, terus tanaman itu sehat gitu Mas. Tanaman lebih sehat gitu sehat, Pak ya. Oke Pak, berarti untuk penggunaan produk-produk DGW sendiri Bapak sudah pernah menggunakan Kosep Plus untuk penanggulangan apa tadi Pak? Kosep Plus busuk daun Mas. Untuk busuk daun, busuk untuk busuk batang juga Pak. Lalu ada juga Pluton Pak. Iya. Pluton untuk apa tadi Pak? Ulat Mas, sama untuk ulat. Penanggulangan ulat. Dan juga yang terakhir tadi Bapak juga menggunakan nutrisi Leli Pak. Leli 2000 ya. Untuk apa tadi Pak? Untuk perangsang pertumbuhan. Untuk perangsang pertumbuhan juga Pak. Iya. Berarti sudah untuk produk DGW sendiri Bapak juga sudah familiar lah, sudah sering menggunakan Pak. Iya. Nah mungkin kita minta pesan dan pesannya lah untuk sobat tani DGW di luar sana yang ingin bertani atau menanam sawi, mungkin Bapak bisa sampaikan pesan, tips atau triknya gimana Pak? Iya Mas, petani DGW kalau ingin tanam sawi budidayanya mudah, terus masalah pembiayaannya juga sangat minim, tapi nanti ya ada suka dukanya. Memang masalah itu kaitannya dengan rezeki. Kalau lakunya itu waktu mahal itu untungnya banyak, tapi kalau lakunya itu murah ya untungnya dikit gitu aja. Terus masalah penanggulangannya yaitu masalah hama ulat saya pakai Pluton. Kalau untuk busuk daun dan busuk batang saya pakai Kosep Plus. Selama pakai produk dari DGW itu kalau dibandingkan dengan produk lain harganya sangat terjangkau Mas. Terjangkau Pak? Iya terjangkau. Makanya saya sekarang selagi produk DGW itu yang saya butuhkan ada, saya selalu pakai produk dari DGW. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu saja untuk segmen ngopi pada hari ini. Sampai jumpa di konten ngopi selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik tentunya.
terima kasih kepada Bapak Sukimin telah meluangkan waktunya dan menceritakan pengalamannya bertani sawi, Pak. Nggih. Iya, sama-sama Mas. Ngobrol bareng petani. petani. Matur nuwun, Pak. Nggih.